Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Iman Al-Qadri. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan restoratif justice atau keadilan restoratif. Sebelum kita menjelaskan ke pembahasan berikutnya, untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, untuk teman-teman semua, untuk menghemat waktu di video kita kali ini, langsung saja kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan restoratif justice atau sering disebut keadilan restoratif. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan sejarah dan perkembangan keadilan restoratif, kalian harus tahu dulu teman-teman, apa sih definisi dari keadilan restoratif? Ya, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan perlibatan masyarakat dan korban yang dirasa terselisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada suatu peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selanjutnya, di pihak lain, restoratif justice atau keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan para pekerja hukum. Mengenai sejarah dan perkembangan restoratif justice ini, tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep keadilan restoratif ini adalah Albert Iglesias. Namun jauh sebelum Albert Iglesias mengemukakan pendapatnya atau gagasannya, peradaban dan tradisi Arab kuno, Yunani, Romawi kuno, Hindustan, dan lain sebagainya itu telah mengenal namanya konsep keadilan restoratif, khususnya dalam kejahatan penghilangan nyawa. Meskipun pada saat itu mereka tidak menggunakan istilah keadilan restoratif atau restoratif justice, tetapi paling tidak ia menggunakan ataupun terdapat pendekatan restoratif. Selanjutnya, John berpendapat, ia menyebutkan bahwa restoratif justice ataupun keadilan restoratif justice pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Mengapa demikian? Karena model ini lebih menitik beratkan pada keadilan dan kesejahteraan antara rehabilitasi dan retribusi. Selanjutnya, restoratif justice sebagai model pendekatan dalam upaya penyelesaian suatu perkara tindak pidana muncul pada era tahun 1960-an. Pada pertengahan tahun 1970-an, asas-asas tentang restoratif justice dengan segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah diterapkan oleh kelompok kecil aktivis. Mereka masih melakukan gerakan secara tersebar. Secara keseluruhan mereka belum menampakkan dirinya sebagai gerakan reformasi yang terorganisir. Pada saat itu mereka tidak berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan berpengaruh secara luas dengan dampak internasional. Selanjutnya terkait dengan perkembangan restoratif justice atau keadilan restoratif dapat dilihat di berbagai kawasan atau negara yang menerapkan restoratif justice. Yang pertama, pada tahun 1974 terjadi gerakan penerapan restoratif justice di Kanada yang pada awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak. Gerakan itu ditandai dengan hadirnya Victim Offender Reconciliation Program atau disingkat dengan PORP. Program ini menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi bagi korban dan pelaku sehingga dalam perkembangannya menghasilkan program restoratif justice eksperimental di Amerika Utara maupun di Eropa. Misalnya Victim Offender Reconciliation Program Amerika Serikat dalam Inggris tahun 1978. Selanjutnya yang kedua, New Zealand adalah
negara pertama di dunia yang menerapkan restoratif justice yang pada awalnya diterapkan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah, dan konflik antara warga dengan pemerintah, yang kemudian berkembang pada peradilan umum yang dilaksanakan dengan family group cooperancy. Pada perkembangan selanjutnya, restoratif justice juga diterapkan pada kejahatan yang berat. Selanjutnya yang ketiga, Irlandia Utara menerapkan restoratif justice pada alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan. Eropa Timur menerapkan restoratif justice dalam rangka reformasi pengadilan. Selanjutnya, penerapan restoratif justice di Afrika nampak dan rehabilitasi praktek-praktek pribumi aksi peningkatan sanksi kerja sosial dengan respon nasional terhadap perang saudara dan genosida. Yang kelima, Timur Tengah menerapkan restoratif justice berasal dari proses penyelesaian konflik tradisional. Selanjutnya, mengenai lanjutan dari perkembangan restoratif justice atau keadilan restoratif di berbagai kawasan atau negara yang menerapkan restoratif justice adalah yang keenam, kawasan Asia lainnya menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif dengan peradilan anak yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses pengadilan. Yang ketujuh, Meksiko menerapkan restoratif justice setelah amandemen konstitusi pasal 20 yang menegaskan bahwa hak pada korban diakui dan kebijakan pemindahan ditinjau ulang. Yang kedelapan, Belgia memperkenalkan lembaga mediasi mulai sejak tahun 1993 yang merupakan embrio dari proses restoratif justice atau keadilan restoratif. Mediasi yang diawasi kejaksaan dan pengadilan tersebut ternyata berhasil sehingga pada akhirnya dimasukkan dalam Criminal Procedure Code pada tahun 2005 yang mengatur bahwa tindak pidana yang ringan hingga terberat dapat diserahkan pada mediasi. Yang kesembilan, Spanyol memperluas cakupan mediasi yang semula terbatas pada ganti kerugian sederhana. Diperlukan adanya meningkatkan peranan korban dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam undang-undang saat itu telah mengatur pelaku yang belum dewasa bertemu dengan korban meliputi mediasi untuk menyampaikan rasa penyesalan dan untuk mendapatkan kepastian besarnya ganti rugi bagi korban. Selanjutnya, yang ke-10, Sri Lanka menerapkan restoratif justice atau keadilan restoratif ini melalui Undang-Undang Mediasi tahun 1998 yang berlaku terhadap perkara ringan, misalnya penghinaan ringan, dan beberapa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang harusnya didamaikan lebih dahulu oleh Dewan melalui mediasi. Yang ke-11, di Thailand menerapkan restoratif justice berawal dari perintah undang-undang, yaitu perkara anak dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun yang harus diserahkan kepada pertemuan keluarga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.